Apaan sih? Kok serem banget? Aku juga nggak tahu, Nur. Mukanya pucat begitu. Tapi untungnya kita udah terbebas sama makhluk kayak gituan tadi. Untungnya kita sudah jauh dari rumah angker itu. Ayo Mas, kita jalan lagi. Oh, Mas, kok kita balik lagi ke rumah? Ini nggak mungkin. Kita kan sudah pergi jauh tadi naik angkot. Ya udah, Nur. Kayaknya besok pagi kita harus tempatnya Pak Jarwo. Kita istirahat aja dulu ya. Pak Jarwo. Pak, ada hal aneh yang buat kita nggak bisa keluar dari rumah itu, Pak. Iya Pak, setiap kali kita mau pergi dari rumah itu, tapi kita selalu kembali ke rumah itu. Udah, kalian tenang aja. Kebetulan saya mau ke rumah kalian juga, dan saya bawa dukun untuk membantu kalian mengusir hantu di rumah kalian. Sekali ternyata penghuninya. Pergi kalian! Gimana, Mbak? Hantu kecil ini galak sekali. Pergi kalian! Pergi! Mbak, apa nih Mbak Orson nyeruduk saya, Mbak? Ini rumahku! Kalian jangan sekali mengganggu rumahku! Pergi! Pergi! Ya ampun Mas, sebenarnya aku nggak tega. Tapi aku benar-benar nggak mau diganggu sama hantu kecil itu lagi. Kamu tidak usah merasa bersalah. Kan gak ada salahnya kalau kita ingin hidup tenang. Lagi pula juga hantu itu sudah mengganggu. Hantu anak kecil itu sudah pergi. Sekarang gak akan ada lagi yang mengganggu usahaku menembakkan Sugeng dan Nur. Nur, Siapa bilang kalian akan tidur tenang? Lihat aja nanti malam. Aku hanya berpura-pura baik saja pada kalian. Sakit kan kemarin di rumah sakit tuh sampai operasi tuh nggak ada penyakitnya apa-apa. Udah nunggu 3 jam kan. Itu giliran saya masuk, itu mesin operasinya rusak. Begini Pak, saya sudah memeriksa dan juga hasil tes laboratorium sudah keluar. Akan tetapi saya tidak menemukan satupun penyakit dalam tubuh istri Anda Pak. terus kalau dia tidak sakit apa-apa, kenapa bisa sampai pingsan, Dok? Begini saja Pak, saya akan membuatkan surat rujukan agar Ibu Nur bisa ditangani di rumah sakit pusat. Dan juga nanti bisa ditindaklanjuti di sana. Kamu sakit apa sebenarnya, Nur? Aku nggak tega lihat kamu begini. Kalau begitu, Pak Sugeng, saya permisi dulu. Suster, nanti setelah pasien siuman, 1 jam kemudian periksa keadaan. Baik dok. Pak Sugeng, saya permisi dulu. Iya, terima kasih, Dok. Nur, Mas, aku di mana? sayang, kamu di rumah sakit. Kepala aku, Mas. Dokter bilang tadi kamu nggak apa-apa. Cuman kamu perlu istirahat. Mau dilihat dari manapun juga nggak akan bisa terlihat. Karena penyakit Nur itu penyakit gaib. Langsung dibawa ke rumah sakit sama suami terdekat. Nah di situ saya nggak nanggung gitu loh. Sampai diinjeksi yang double 3 kali tuh aku nggak bisa lemes, masih tersakitan. Dirujuklah ke rumah sakit pusat di daerah saya di Lamongan situ. Nah mau dibawa ke rumah sakit pusat itu mobilnya nggak bisa jalan tapi yang mau roda belakang tuh cuma muter aja. Ngetril gitu. Dia ngetril itu aja gitu bunyi gitu. Udah Mas, kita besok aja ya ke rumah sakit pusatnya. Enggak, pokoknya harus hari ini. Aku tuh nggak tenang sebelum kamu diperiksa kamu itu sakit apa sebenarnya, ya? Iya juga sih ya, kepala aku juga masih pusing banget. Ya udah, makan yuk. Ayo Pak, jalan.
Kenapa, Pak? Iya nih Pak nih, nggak bisa biasa begini mobil nih. Coba lagi, Pak. Belum Pak, belum bisa nih Pak nih. Pak! Aduh, hati-hati dong, Pak. Iya maaf Pak, kayaknya remnya belum Pak. Sugeng, Nur. Kalian nggak apa-apa? Hah? Nggak apa-apa Pak Jarwo. Sepertinya kalian terus-terusan diganggu sama hantu bule penunggu rumah. Saya yakin ini ulahnya Herman. Dia tuh pengen numbalin salah satu dari kalian. Jadi sebaiknya gini, kalian sementara waktu nginap di rumah saudara kalian dulu. Nanti biar Mbah Dukun yang akan bersihkan rumahnya. Baik, Pak Jarwo. Kalau saya lebih khawatir si Nur kenapa-napa kalau kejadiannya begini terus. Yaudah kalau gitu aku minta nomor HP kamu, Gang, atau nomornya Nur. Biar nanti gampang buat ngabarin kalau rumahnya udah bersih. Aku akan menyiapkan jebakan-jebakan untuk bisa menumbalkan Sugeng dan Nur saat mereka menginap di tempat saudaranya. Ular ini di sini. Aku akan menaruh kelabang dan kalajengking di kamarnya. Dan setelah itu, aku akan meracuni semua air minum di rumah ini. Dan setelah si Sugeng dan Nur Hidayah mati, maka Herman yang akan jadi tersangkanya. Karena rumah ini adalah miliknya. Kenapa sampai sekarang kamu belum memberiku tumbal itu? Aku sudah memberikan banyak uang untuk kamu. Maafkan aku. Aku akan mendapatkan tumbal untukmu. Percaya sama aku, percaya sama aku. Kalau sampai kamu gagal juga, aku akan mengambil nyawamu. Hawanya jadi sejuk ya Mas di sini. Nggak kayak terakhir kali kita masuk ke sini. Iya, sepertinya makhluk-makhluk itu sudah tidak mengganggu kita lagi. Kok ada ular di sini Mas? Dan ada kelabang dan kalajengking juga. Naik Nur, cepat Nur. Mas kita harus gimana Mas sekarang Mas? Kita harus usir kelabang dan ular ini ke dapur. Ayo Mas. Akhirnya Mas. ularnya hilang juga. Loh, Mas, kenapa pohon ini ada di sini lagi Mas? Bukan yang kemarin udah ditebang. Kalaupun ada yang menanam lagi, nggak mungkin bisa tumbuh secepat ini. Ini butuh waktu bertahun-tahun. Kok bisa ya? Kita pergi dari sini Mas. Ayo, cepat, cepat masuk, cepat. Pergi kamu, pergi. Aku akan habisi dengan kalian berdua. Lepaskan. Lepaskan, tolong. Tolong. Mbak, lepasin. Ini suami Mbak. Astaga. Istri saya kerasukan. Panggil Ustaz cepat. Pasti kali ini Sugeng dan istrinya akan mati. Jangan-jangan Ustadz mau membantu Sugeng dan Nur Hidayah. Aku harus menahannya. Ustaz. Tunggu, Ustaz. Ustaz, di rumah saya itu lagi ada hal yang sangat penting. Bisa ke rumah saya? Maaf Mas Jarwo, kasihan Mbak Nur Hidayah.
Dia di dalam. Dia kesurupan. Ayo, Ustaz, tunggu. Tunggu sebentar, Pak. Urusan saya lebih penting di rumah saya, Pak Ustaz. Tolong. Mas Jarwo, ini lebih penting. Kasihan Mbak Nur Hidayah sama Mas Sugeng. Dia membutuhkan pertolongan saya. Pak Ustaz! Astagfirullahaladzim. Setan laknat. Hentikan. Pak, tolong jangan sakiti istri saya, Pak. Keluar dari tubuh itu. Itu bukan milik kamu. Kalau jinnah panas, keluar dari tubuh itu sekarang. Keluar kamu dari tubuh dia sekarang juga. Tidak. Aku akan meninggalkan tubuh ini dengan satu syarat. Aku harus bisa mendapatkan darah, tenaga, dan energinya. Tidak bisa. Kamu tidak berhak atasnya. Kalau dia tidak mau, nyahlah. Allahu Akbar. Pak Ustadz, terima kasih Pak. Kita tidak boleh bernegosiasi dengan makhluk halus. Karena derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Banyak berdoa dan beristighfar. Jangan lupa sholat agar tidak ada celah bagi makhluk halus untuk menggoda kalian. Baik Pak Ustadz. Kamu harus bantuin deh supaya arwah-arwah dan roh-roh penasaran gentayangan tersebut pergi dari tubuh kamu. Kamu harus bisa. Kalau enggak, kesalahan fatal harus ditebus dengan kesalahan yang apa ya, perbuatan baik lagi. Kalau tidak, dia kemanapun kau pergi, mau pindah ke daerah utara, selatan, barat, selalu akan ikutin. Sial! Kalau saja si Ustaz itu nggak ikut campur, aku yakin hantu bule udah pasti dapat tumbalnya sekarang ini. Pak Jarwo! Sugeng, apa yang sebenarnya terjadi sama istri kamu? Entahlah, tiba-tiba istri saya tadi kesurupan. Untung saja ada Ustadz. Kalau tidak ada, nggak tahu nasib lagi bagaimana. Sugeng! Ada apa ini Bapak? Kami mendengar teriakan di rumah Pak Sugeng. Istri saya kesurupan Pak. Kesurupan? Ini pasti ulahnya Herman. Dia itu butuh tumbal untuk rumah ini. Dan saya merasa kalian yang jadi sasarannya karena kalian tinggal di rumah ini. Jadi benar ya Pak Herman melakukan pesugihan itu? Ada warga yang melihat makhluk gaib masuk ke rumah Pak Herman. Ya udah kalau gitu kita amankan saja Pak Herman. Daripada nanti dia meresahkan warga yang lainnya gimana? Iya betul. Ayo Pak, setuju itu. Aku ikut ya. Aku takut kalau di rumah sendirian. Nur. Jangan. Kamu tetap aja di rumah ini ya. Karena terlalu bahaya kalau kamu harus keluar dari rumah. Ya kamu di rumah aja. Tunggu aku ya. Ayo Pak, ayo. Apa-apaan kalian? Hah? Ini nih beang kerok ini yang udah ganggu keluarga Pak Sugeng. Kamu tidak usah berpura-pura tidak tahu, Herman. Kamu jangan pura-pura menyangkal ya. Sudah, ngaku sajalah. Herman, kamu mau menjadikan aku dan istriku sebagai tumbal atas persugihan kamu, ya kan? Aku tidak pernah melakukan perbuatan selicik itu, Sugeng. Sekarang bawa dia ke kantor polisi biar dia ngaku apa yang udah dia lakukan. Ayo. Ajar kalian. Apa-apaan kalian? Saya ini tidak melakukan pesugihan. Alah, sudahlah Pak Herman. Udah salah masih mengelak aja. Siapa yang mengatakan pada kalian bahwa saya melakukan pesugihan dan akan menumbalkan Sugeng dengan Nur? Pak Jarwo yang mengatakannya. Jarwo? Di mana Jarwo? Di mana Jarwonya sekarang? Dia ada Pak Jarwo di sini. Kalian semua termakan hasutan Jarwo. Nur! Sekalian kalian semua cari Jarwo. Cari. Mudah-mudahan semua masalah cepat selesai.
ke sumur, wahai perempuan. Loncat! Loncat kamu! Jangan! Aku tidak mau ada tumbal lagi yang masuk ke sumur ini. Pergi kamu! Ayo Loncat! Kamu akan menjadi tumpahku. Nur! 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 Jangan Nur! Astagfirullahaladzim. Jangan ikut campur kalian. Cepat, tangkap dia. Pegang erat-erat, dia kerasukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasathin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Apa yang terjadi, Mas? Pak Jarwo yang sebenarnya ingin menumbalkan kita. Pak Jarwo, coba. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kamu harus memberikan nyawamu, Jarwo. Sekarang sudah malam bulan purnama. Dan sampai sekarang, kamu belum memberikan tumbal untukku. Astagfirullahaladzim. Lepaskan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi. Lepaskan dia. Terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Yalah Pak Sugeng. Ayo kita serang aja dia. Aku aja. Kamu kan yang menumbalkan Nur Hidayah. Kata siapa? Ayo cari aja dia. Bapak-bapak. Aku enggak. Bapak-bapak tenang, tenang. Kalian nggak boleh main hakim sendiri. Cari aja. Jangan! Keterlaluan kamu. Hanya gara-gara nafsu dunia akan kekayaan. Kamu jadi mengorbankan orang lain. Jangan. Kamu belum memberikan tumbal. Sekarang kamu harus tanggung akibatnya. Jangan! Jarwo! Jarwo! Secara logika ya kita harus menerima juga, walaupun ini sisi yang di luar akal sehat, tapi saya ingin menjelaskan satu logika bahwa pohon itu beberapa makhluk suka banget, dan kamu menebang habis artinya kamu menghilangkan tempat teduhnya mereka. Iya. Ya, itu kesalahan, tapi penyesalan memang sudah ada, dan jangan nyalahin diri kamu ya. Kita masih bisa memperbaiki dan tebus, tidak ada kata terlambat. Sebagai permintaan maafku, aku menanam bibit pohon ini. Dan juga aku sedang memberikan kenangan di jalan-jalan. Marilah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sama-sama berdoa. Semoga hantu anak kecil bisa tenang di alamnya. Hal besar yang dapat saya ambil pelajaran dari kejadian ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan harus memperhatikan efek dari perbuatan yang kita lakukan tersebut. Apakah merugikan berbagai makhluk atau tidak? Kalaupun kita harus melaksanakan sesuatu kegiatan yang kemungkinan mengganggu kehidupan makhluk selain manusia, hendaknya kita lakukan hal tersebut dengan baik dan berdoa terlebih dahulu, meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal yang pernah saya alami. Menghormati makhluk selain manusia bukan dengan takut kepada makhluk tersebut, karena tidak ada yang lebih pantas kita takuti selain Allah.